Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Noto Susanto SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nama saya Laili Arinitya. Saya kelas 02 SMJ 007 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen S1. Di sini saya dari kelompok 17 dalam judul tantangan dalam pengembangan produk baru. Nah, apa sih tantangan dalam pengembangan produk baru itu? Tantangan pertama yang terpenting adalah membawa orang-orang yang terampil yang dapat berkontribusi secara efektif terhadap pengembangan produk baru. Meluncurkan produk baru memerlukan riset pasar yang menyeluruh, survei, bertemu dengan klien untuk memahami perilaku dan preferensi pembelian mereka. Selanjutnya ada tantangan dalam pengembangan produk baru. Pengembangan produk mengacu pada keseluruhan proses pembuatan konsep ide, perancangan, pengembangan dan akhirnya memperkenalkan produk atau layanan baru di pasar sehingga tidak hanya mengungguli pesaing tetapi juga menghasilkan pendapatan yang besar bagi organisasi. Peluncuran produk baru tentunya meningkatkan ekspektasi pengguna akhir yang menantikan sesuatu yang memenuhi kebutuhan mereka dan juga tidak menguras kantong. Berikut ada 5 tantangan dan pengembangan produk baru. Yang pertama, 1 pertukaran, yang kedua ekonomi produk, yang ketiga kompetisi global, yang keempat tekanan waktu, dan yang terakhir lingkungan yang dinamis. Nah, berikut ada faktor-faktor pendukung pengembangan produk. Apa aja sih faktor-faktor pendukungnya? Ada 5. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi ini yang begitu pesat berdampak pada terciptanya sarana produksi yang baru. Nah, yang kedua yaitu perubahan selera konsumen. Perubahan selera konsumen ini justru menjadi faktor pendukung pengembangan produk. Sebab dengan adanya perubahan selera konsumen, perusahaan akan berupaya keras mengembangkan produk agar tetap bisa memberikan kepuasan terhadap konsumen. Yang ketiga ada persaingan. Dengan adanya persaingan yang kuat ini di antara perusahaan yang sejenis akan mendorong satu perusahaan untuk selalu mengembangkan produknya. Yang keempat, siklus hidup produk yang pendek. Siklus kehidupan produk yang pendek membuat perusahaan terpacu untuk terus mengembangkan produknya. Yang kelima, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Keinginan ini untuk mengalahkan pesaing dan menguasai pasar yang telah mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk. Berikutnya ada faktor-faktor penghambat pengembangan produk. Nah, apa aja sih faktor-faktor penghambat dalam pengembangan produk itu? Yang pertama ada kualitas gagasan pengembangan produk masih kurang baik. Yang kedua, mahalnya biaya proses pengembangan produk. Masalah ini mencakup biaya penelitian dan pengembangan serta biaya pemasaran yang mahal. Yang ketiga, kegagalan produk masuk ke dalam pasar. Yang keempat, pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat, serta banyaknya produk substitusi. Yang kelima, kemampuan perusahaan lain untuk meniru produk yang sukses. Yang keenam, keterbatasan modal. 7. Terdapat batasan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya, suatu produk harus memiliki kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Selanjutnya ada strategi pengembangan produk baru. Nah, strategi ini perusahaan dapat memperoleh produk baru dengan 2 cara, yakni 1 melalui akuisisi dengan membeli seluruh perusahaan sebuah hak paten atau mengambil lisensi dari produk orang lain. Nah, yang kedua adalah melalui pengembangan produk baru atau new product development. Produk baru yang dimaksud sebagai produk orisinil adalah pengembangan produk, modifikasi produk, dan merek baru yang dikembangkan perusahaan melalui hasil riset dan penggabungan mereka sendiri. Penelitian mengidentifikasikan bahwa 90% dari produk baru mengalami kegagalan. Berikut ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan makin sulitnya keberhasilan pengembangan produk baru di masa yang akan datang, yaitu yang pertama, kurangnya gagasan pada jenis barang tertentu. Beberapa ilmuwan menyatakan sedikitnya teknologi baru yang setara dengan penemuan mobil, televisi, komputer, dan fotokopi dan obat-obatan mujarab. Yang kedua, pasar yang terpecah-pecah atau fragmented markets. Yang ketiga, kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi persyaratan umum seperti
keselamatan konsumen, dan tidak mencemarkan lingkungan. Peraturan-peraturan pemerintah menyebabkan lambatnya pembaharuan pada industri obat-obatan dan juga membuat produsen peralatan industri, kimia, mobil, dan mainan lebih berhati-hati dalam hal desain dan periklanan. Yang keempat, mahalnya proses pengembangan produk baru. Untuk menghasilkan satu atau dua gagasan yang baik, perusahaan harus mulai dengan banyak gagasan tentang produk baru. Biaya pengembangan dan peluncuran untuk masing-masing produk akan tingkat tinggi terhadap pada tingkat inflasi saat ini, yang nyatanya pada biaya produksi, periklanan, dan distribusi. Yang lima, kurangnya modal. Kebanyakan perusahaan tidak mampu mengumpulkan dana yang diperlukan bagi penelitian untuk inovasi yang sesungguhnya. Akhirnya mereka hanya menerapkan pada modifikasi dan peniruan. Yang keenam, pendeknya tahap pertumbuhan pada barang-barang yang berhasil. Bila satu barang berhasil di pasar, pesaing-pesaing cepat sekali menirunya.